kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh karenanya, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita ungkapkan syukur kita kepadanya. Kita ungkapkan pengagungan kita kepadanya. Karena sungguh besar kasih setianya di dalam hidup kita. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk memuji Dia. Besar setia
Engkau Tuhan. Lebih dalam. Yes, benar Ku Tuhan. menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tinggikan Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita agungkan Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Bapa. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Glory, glory bagimu Bapa. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah
kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Katakan di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Katakan hanya di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan, kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh tiada kata yang bisa kami ungkapkan selain syukur kami di hadapan Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, kebaikanmu begitu sempurna Tuhan anugerahkan buat kami. Oleh karenanya sungguh kami mengucap syukur dan kami rindu terus meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memulihkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengagung-agungkan nama-Mu, memuji Engkau, bersorak untuk Engkau. Oleh karenanya ya Tuhan, berkati setiap kami. Jemaat-Mu Tuhan, lawat Tuhan, urapi kami dengan hikmat, kuasa urapan dari Allah yang maha tinggi. Sehingga apapun yang kami persembahkan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati untuk anak-anak-Mu yang melayani, berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu buat kami, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan anugerahkan atasnya. Dan biarlah kami semua jemaat Tuhan diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Yuk sejenak buka maskernya, kasih senyum kiri kanan depan belakang. Senyum yang paling manis yang mungkin sudah lama tidak terlihat. Ya? Sudah? Sudah? Iya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, memuliakan, mengagungkan Tuhan, sungguh luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Sebenarnya lagu ini lagu jadul, lagu lama, cuma diupdate kembali, diaransemen kembali. Jadi lagunya semi-semi disco, enak. Yuk sambil goyang, hangatkan badan kita sambil memuji Tuhan ya. Matahari yang bersinar, Tuhan yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Tuhan yang jadikan. Apalagi kita begitu berharga di matanya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami di mata-Mu amatlah berharga.
hari ini, esok selamanya. Haleluya. Ragu-ragu amat sih, tepuk tangannya buat Tuhan. Yuk sekali lagi yang semangat. Iya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi saya undang kita semua beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk. Dan mari kita akan persiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itulah yang terus membawa kita kepada kekuatan baru hari lepas sehari. Dan biarlah melalui firman Tuhan itulah iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Dan biarlah melalui firman-Nya kita senantiasa diberikan kemenangan untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan segala masalah yang ada di dalamnya. Biarlah kita menjadi seperti rusa yang selalu haus dan rindu akan aliran air sungai. Kita juga senantiasa diberikan kerinduan, kehausan akan firman-Nya yang kekal. Firman-Nya yang menyembuhkan, firman-Nya yang meneguhkan, firman-Nya yang memulihkan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan merindukan Engkau. Hatiku tak tahan merindu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
menikmati air hidup yang daripada Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku tahu, dan tawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tahu, dan tawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Untuk hambanya dipersilakan. Yesus Kristus, bawa kami untuk lebih lagi dekat kepada Engkau ya Tuhan, di dalam dekapan kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, hati kami terbangun melalui kebenaran firman ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk lebih lagi menyukakan hati Engkau saja ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi sesuatu yang indah di mata Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebentar biarlah ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mendengarkan serta melakukannya dalam segenap hidup kami ya Bapa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Di nama Tuhan, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan tetap memberikan waktunya, kesempatan bagi kita semua untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri tema yaitu 5 bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. 5 bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, itu kepada Allah. Dalam arti ini menyangkut misi kita, ya, yaitu penjangkauan, persekutuan, pemuridan, penyembahan, dan pelayanan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apakah yang terpenting dan yang tertinggi di dalam kehidupan manusia? Ya, dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting dan yang tertinggi dalam kehidupan kita semua yaitu memuliakan Allah. Ya, memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Itu suatu hal yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, memuliakan Allah dan menikmati Allah sampai selama-lamanya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa kita diingatkan, ya, kita diingatkan harus mempergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah hari yang jahat. Dan jika waktu yang kita pergunakan dengan baik, maka kita pasti dapat menyediakan waktu yang baik juga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita, untuk pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, untuk gereja kita, dan juga yang terlebih yaitu di atas segala-galanya itu untuk Tuhan sebagai pencipta dan penyelamat di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita mempergunakan waktu-waktu yang ada saat ini untuk kita sediakan waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, sahabat-sahabat yang kita kasihi, ya, untuk gereja kita, pekerjaan usaha yang kita lakukan, dan terlebih segala-galanya itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada 5 bentuk pelayanan yang harus kita berikan kepada Allah saat kita mempergunakan waktu yang baik yang kita berikan kepada Allah. Yang pertama yaitu penjangkauan, ya. Penjangkauan. Kita diciptakan untuk sebuah tugas yang mulia, untuk menjangkau jiwa-jiwa guna hormat kemuliaan bagi nama Allah. Ini adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Allah, yaitu penjangkauan, menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan, hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi, biarlah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang telah dipanggil, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita gagal dalam melakukan tugas yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka kita telah menyia-nyiakan hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Oleh sebab itu kita harus usahakan tugas utama dan terutama kita itu penjangkauan jiwa-jiwa. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita, ya. Dimulai dari saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 20 dikatakan, Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Murid-murid Tuhan saat itu pergi memberitakan Injil Kristus, Injil kasih kepada segala penjuru. Dalam hal ini ketika kita memberitakan kasih Tuhan, Tuhan ternyata turut bekerja di dalam setiap perkataan kita. Dalam setiap perbuatan hidup kita, Tuhan turut bekerja di dalam hal untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Dan firman-Nya itu dikatakan, dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan meneguhkan firman-Nya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dengan tanda-tanda yang dinyatainya. Ada kuasa yang Tuhan sudah berikan, ya,
kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita untuk kita bisa memberitakan firman Allah. Supaya Yesus yang dikenal bukan pribadi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita harus ingat terus dan kita renungkan dan kita lakukan bahwa tugas utama dan terutama kita adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Sebab itu ini merupakan suatu keharusan, kewajiban bagi kita semua, mandat Allah, amanat agung bagi kita semua untuk kita bisa pergi memberitakan kasih Tuhan. Dalam arti pergi di sini bukan berarti kita disuruh Tuhan pergi ke Papua, ya, pergi ke hal yang jauh-jauh, tetapi dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, manapun kaki kita melangkah, disitulah kita harus memberitakan kasih Tuhan. Kita harus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya orang mengenal siapa itu pribadi Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan sebagai anak-anaknya. Ini merupakan satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di mana misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang menderita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal yang kedua yang harus kita lakukan selain penjangkauan jiwa-jiwa, yaitu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita dipanggil oleh Allah bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita dipanggil juga untuk bersekutu dengan Allah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi biar kita harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, biarlah kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Itu merupakan sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Melalui persekutuan tersebutlah kita mendapat kekuatan yang baru. Kita mendapat kesegaran yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua umat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita terus giat melakukannya dan kita tetap lakukan dengan sepenuh hati. Di dalam hal ini juga kita akan menemukan peranan kita di dalam kehidupan ini melalui apa? Melalui persekutuan kita, ya. Dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita, Tuhan memberikan peranan di dalam hidup kita sesuai dengan takaran yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Di dalam Roma pasal 12, baik kita buka firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita lakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia-Nya bagi kita semua untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, pasti ada satu atau dua karunia yang menonjol di dalam kehidupan kita, dan itu perlu kita kembangkan. Ya, bukan hanya satu dua karunia saja, tetapi mungkin ada karunia-karunia yang belum berkembang dalam hidup kita, itu perlu kita kembangkan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pelayanan kita bukan hanya
satu atau dua bidang saja yang Tuhan kehendaki, tetapi pelayanan menyangkut seluruhnya. Seluruh yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita setiap umat Tuhan. Oleh sebab itu, jika karunia kita untuk melayani, biarlah kita melayani. Jika karunia kita untuk menasihati, biarlah kita menasihatinya dengan untuk membangun. Jika karunia kita untuk memberi, biarlah kita lakukan dengan ikhlas. Jika karunia untuk dengan kemurahan hati, lakukanlah dengan sukacita. Ya, jika karunia untuk memimpin, biarlah kita lakukannya dengan rajin, dan banyak lagi. Ya, karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita semua, biarlah semua itu kita kembangkan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang pertama-tama kita harus kenali terlebih dahulu apa karunia kita pribadi lepas pribadi. Pasti ada. 1, 2, 3 pasti ada. Nah, itu kita kembangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita tidak cukup puas hanya 1, 2, 3 karunia, tetapi biarlah mungkin karunia-karunia yang lain yang belum menonjol di dalam kehidupan kita perlu asah. Supaya apa? Supaya Tuhan akan melimpahkannya bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam persekutuan dengan gereja, yaitu di dalam gereja kita, itu akan mendewasakan kita satu dengan yang lainnya. Melalui persekutuan kita di dalam gereja, di dalam kebersamaan kita, itu akan mendewasakan kehidupan kita, akan memelihara iman kita. Karena apa? Karena kita satu dengan yang lainnya saling menasihati, saling menguatkan, supaya apa? Supaya iman kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan, itu mendewasakan iman kita, memelihara kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu memuridkan. Memuridkan ini hal yang sangat penting. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dikatakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Dan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Disinilah bentuk kita memuridkan satu dengan yang lainnya, itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan seorang diri, tetapi kita butuh rekan-rekan kerja. Biarlah saat ini kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk kita terlibat di dalam melayani Tuhan. Biarlah tanamkan kerinduan di dalam diri kita untuk kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita percayakan bentuk pelayanan-pelayanan kita kepada orang yang dapat dipercaya tentunya, ya. Yang dapat dipercaya oleh siapa? Oleh Tuhan. Biarlah kita lakukan dengan segenap hati kita. Bentuk pelayanan kita kepada Allah yang keempat yaitu penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 4, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 hingga ayat 24, demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Panggilan kita untuk melayani Tuhan yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di sini adalah percakapan Yesus kepada seorang perempuan Samaria yang saat itu ada di tepi sumur, ya, ada di pinggir sumur. Yesus berdialog kepada seorang perempuan Samaria yang tidak mengenal Allah, ya. Berdialog. Mengapa Tuhan Yesus berdialog? Karena Tuhan Yesus mengetahui
keadaan kehidupan perempuan ini mengalami kekosongan dalam hidupnya, mengalami kekosongan di dalam hatinya, ya. Kepada siapa dia harus percaya dan berharap, di situ Yesus ada bagi perempuan Samaria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa setiap orang harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam hal ini, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya bagi kita semua, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yaitu yang rohnya sudah diperbaharui, biarlah roh kita diperbaharui hari lepas hari oleh Roh Kudus. Hidup kita, roh kita diperbaharui oleh karya Roh Kudus. Dan yang dapat menerima kebenaran yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita sudah menerima kebenaran. Kita berarti bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus termaterai di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan dalam kebenarannya. Kita bersyukur bahwa kebenaran Kristus sudah ada bagi kita semua, sehingga kita bisa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang terakhir biarlah kita melayani. Ya, melayani ini adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Kita menyatakan kasih kita kepada sesama melalui pelayanan kita. Ya, dalam arti kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, itu bisa diwujudkan melalui setiap pelayanan-pelayanan kita. Kasih yang dinyatakan kepada Allah dan kepada sesama, yaitu tentunya dengan tidak pura-pura. Harus dilakukan. Melayani Tuhan dengan sesama dengan sebuah tekad yang bulat, ya, tidak setengah hati. Harus dilakukan tentunya dengan semangat dari roh yang menyala-nyala. Sebab itu, biarlah hidup yang sesungguhnya adalah hidup untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Kita melayani sesama karena Tuhan sudah memberikan karunia-karunia-Nya bagi kita semua. Layanilah Tuhan. Biarlah kita melayani Tuhan dan sesama dengan mendirikan kerajaan Allah bagi sesama kita. Bukan kita membangun ego kita ketika kita melayani Tuhan. Bukan kita membangun apa yang menjadi kehebatan kita ketika saat kita melayani Tuhan. Ya, bukan kita yang membangun kemampuan diri kita saat kita melayani Tuhan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, biarlah yang kita bangun itu kerajaan Allah semakin dilimpahkan bagi kita semua. Oleh sebab itu, orang yang mendasari pelayanannya kepada Allah, kita harus sungguh-sungguh mendasari pelayanan kita hanya kepada Kristus yang menjadi dasar pelayanan hidup kita semua, dan kepada kuasa-Nya, sehingga kita akan merasa aman dan tentram di dalam hadirat Tuhan. Kita akan percaya dengan sungguh melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita melayani Tuhan bukan berdasarkan kepada pengakuan manusia, ya. Kalau kita hanya melakukan pelayanan hanya berdasarkan kepada pengakuan manusia, berarti diri kita yang ingin ditinggikan, ya. Diri kita yang ingin ditonjolkan dalam setiap pelayanan kita semua. Oleh sebab itu, dalam setiap pelayanan kita bukan dari pengakuan manusia, ya. Kalau manusia yang mengakuinya, manusia itu bisa kelepek-kelepek kalau dipuji, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita mendasari pelayanan kita hanya kepada Kristus, hanya kepada kuasa-Nya saja bagi kita semua. Sebab itu kita harus menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita lakukan bukan karena beban, ya. Kalau kita melakukan pelayanan karena beban, berarti itu sia-sia di mata Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah pelayanan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan itu biar kita lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Sebab itu, kita bersyukur
kesempatan emas ada di dalam kehidupan kita semua untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian, saatku menyembahmu, rohmu bekerja Tuhan. Kita sungguh-sungguh memerlukan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah roh kita hari lepas hari diperbaharui oleh Roh Allah. Biar kita tetap menerima kebenaran Tuhan yang Tuhan sudah beritakan pada pagi hari ini, untuk kita dapat menyembah kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembahmu ya Tuhan, rohmu bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan. Kami menjangkau jiwa-jiwa dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersekutu menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Melayani Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati. Haleluya Yesus. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, di dalam setiap apapun yang kami layani Engkau, untuk Engkau ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mau boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan di dalam segenap hidup kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk kami boleh berbagi kasih ya Tuhan, mengenai kasih-Mu kepada banyak orang ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Untuk karunia-Mu ya Tuhan. Untuk kuasa yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Kami melakukannya itu ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan menjangkau
jiwa-jiwa, terutama untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan, mengutamakan setiap ibadah-ibadah kami kepada Engkau ya Tuhan, mengutamakan setiap doa-doa kami kepadamu ya Tuhan, mengutamakan setiap hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini juga ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan, memuridkan satu dengan yang lain ya Tuhan, untuk kami boleh berbagi firman-Mu ya Tuhan, untuk kami saling belajar satu dengan yang lain ya Tuhan, mengenai kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berbagi firman-Mu ya Tuhan, satu dengan yang lain ya Bapa. Biarlah hidup kami ya Tuhan, mau tetap hidup di dalam penyembahan kepadamu ya Tuhan, penyembahan di dalam roh dan di dalam kebenaran ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk roh kami ya Tuhan, Engkau terus perbaharui hari lepas hari dalam roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menguasai hati, jiwa, pikiran kami dan roh kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami mau tetap hidup di dalam penyembahan kepadamu saja ya Tuhan, dan kami mau tetap hidup melayani Engkau ya Tuhan sampai akhir kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dipanggil bukan hanya untuk percaya kepadamu ya Tuhan, tapi kami dipanggil untuk menghidupi setiap panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami lebih lagi melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gideon yang sudah memberkati kami semua jemaatnya dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh tim yang melayani sepanjang ibadah pagi ini, singer, tim musik, LCD, sound, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada salah seorang, 2 orang, atau 3 orang dari antara kita semua yang mungkin baru pertama kali hadir. Ada, silahkan untuk berdiri. Tidak ada ya? Soalnya tadi pagi waktu kami datang, katanya seperti ada seseorang yang baru dilihat. Enggak ya? Ya, puji nama Tuhan. Semua ternyata jemaat lama ya, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pagi ini sehubungan dengan acara Natal yang akan dilaksanakan tahun ini. Yang pertama adalah proposal Natal untuk sekolah minggu. Natal sekolah minggu, Abi, anak Bethel Indonesia, akan dilaksanakan secara virtual atau online. Tema Natalnya masih dikonfirmasi. Untuk hari dan tanggal acara adalah hari Jumat tanggal 25 Desember. Waktunya jam 9 pagi sampai dengan selesai. Untuk anggaran dana, totalnya adalah 5.500.000. Kiranya anggaran dana ini tetap dapat sokongan juga dari kita semua orang tua yang anak-anaknya ada di dalam komunitas ini. Dan kita bersama-sama bekerja sama untuk merayakan Natal ini dengan tetap penuh sukacita, sekalipun mungkin itu harus online ya. Itu dari sekolah minggu. Lalu kemudian untuk Natal umum, akan dilaksanakan tanggal 24 malam 25 ya Pak? Malam 25-nya. Untuk jumlah jemaat hadir dibatasi hanya 120 orang saja. Jadi siapa yang mau hadir bersama-sama untuk merayakan Natal seperti biasa didata ya, sampai 120 jemaat yang bisa hadir bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Adapun untuk perayaan Natal ini kita tetap membutuhkan dana, walau mungkin tidak sebesar seperti yang biasanya, seperti yang tahun lalu. Bapak Ibu bisa memberikan sumbangan melalui pembayaran atau pembelian iklan ya yang akan kita tawarkan.
Satu halaman yang biasanya 500.000 satu halaman dapat diskon Bapak Ibu jadi 400.000 satu halaman penuh. Kalau setengah halaman biasanya 300.000 dapat diskon jadi 250.000 ya. Bapak Ibu yang punya toko atau apapun itu yang memang mau dipromosikan, ini bisa jadi kesempatan sambil juga memberikan pelayanan melalui uang kita, uang Bapak Ibu untuk perayaan Natal ini. Lalu kemudian kita juga akan, saya akan membacakan surat dari BKSAG yang menyatakan bahwa demikian suratnya kepada Bapak pimpinan Gereja Betel Indonesia di Rangkas Bitung. Salam dalam kasih Kristus, salam sehat untuk kita semua. Menyikapi kondisi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya, maka pada tanggal 8 Oktober 2020, para pimpinan gereja yang bernaung di bawah BKSAG menyatakan dan menyepakati sebagai berikut. 1. Ibadah dan perayaan Natal bersama umat Kristiani satu Kabupaten Lebak ditiadakan. Yang kedua, kegiatan bersama atas sukacita Natal tetap akan dilaksanakan dalam bentuk bakti sosial. Ketiga, total biaya baksos BKSAG sebesar 12 juta rupiah yang bersumber dari kas BKSAG. Lalu kemudian ini akan menjadi partisipasi untuk bakti sosial ya. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, kiranya sukacita Natal tetap bergema di wilayah Kabupaten Lebak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan kiranya kita tetap bersukacita bagaimanapun keadaannya di dalam Natal tahun ini. Saya undang kita semua untuk berdiri untuk doa berkat dan penutup. Saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Selamat ulang tahun juga kepada Saudara Erwin, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Momo, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang kasihi, penawaran iklan itu kerjasama ya. Dalam arti bukan diskon ya, karena keadaan COVID ya, karena keadaan COVID sehingga harganya diturunkan ya, karena kondisi keadaan kita. Biarlah kita lakukan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya, dari lagi mari kita akan naikkan pujian kita. Ku beri yang terbaik ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik Tuhan, bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku yang terbaik Tuhan, beri yang terbaik bagimu. Haleluya Yesus Kristus. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan jiwaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami tetap memberikan yang terbaik. No hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati setiap puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam pekan ini Bapa. Misalkan buat Saudara Hendrik ya Tuhan, buat Saudara Erwin ya Tuhan,
Ervin ya Tuhan, berkati mereka yang berulang tahun ya Bapa. Buat Ibu Momo ya Tuhan, buat Saudari Depi, buat Ibu Meita Sari ya Bapa. Berkati setiap anak-anakmu yang berulang tahun di dalam pekan ini ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan. Berikan ketaatan, kesetiaan hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus dicurahkan di dalam kehidupan anak-anakmu yang berulang tahun di dalam pekan ini ya Tuhan. Berikan kesungguhan hati untuk lebih lagi taat kepadamu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu yang mengalami sakit ya Tuhan. Diserahkan buat Bapak Kim Hong ke dalam tangan Tuhan, buat Bapak Timotius Budiman ya Tuhan, buat mamanya Suryanto, buat Ibu Kuryamah ya Tuhan, buat Ibu Wulandari, buat papanya Ibu Lena Malau ya Tuhan, dan yang lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan ya Bapa. Biar Tuhan berikan kesehatan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, tolong ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah kehidupan mereka semua pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami serahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk kota kami Rangkas Bitung ya Tuhan. Biar Tuhan Kau hadir ya Tuhan di bangsa kami ya Tuhan. Kau melawat bangsa kami, Kau melawat kota kami Rangkas Bitung ya Tuhan. Kau yang berikan kesejahteraan ya Tuhan, kedamaian untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk kota kami Rangkas Bitung ya Bapa. Dan Tuhan tolong ya Tuhan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong semuanya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, biarlah hidup kami ya Tuhan boleh tetap mengikuti aturan-aturan Engkau saja Tuhan. Dan kami juga tetap mengikuti aturan pemerintah ya Tuhan yang telah ditetapkan bagi kami semua ya Tuhan. Untuk kami Tuhan, untuk boleh menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan yang mengetahuinya ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau lebih lagi membangun hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Memberkati setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Semuanya itu hanya kami tujukan hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Kau akan membuatnya berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Kau akan mengangkat kami ya Tuhan dan tidak akan membuat kami turun ya Tuhan. Kau akan membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Ini yang menjadi janji-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan terus curah bagi kami sekalian. Damai sejahtera sukacita melimpah bagi kami ya Bapa. Kau berikan kesehatan bagi umat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan ilahi yang daripada Engkau saja Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau memberkati setiap pelayan-pelayan mimbar ya Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap persembahan yang akan kami berikan untuk Engkau saja Tuhan. Baik persembahan kolektor, persembahan persepuluhan ya Tuhan, persembahan pembelian tanah gereja-Mu, persembahan sosial dan persembahan Natal ya Tuhan. Diserahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam perjalanan pulang kami ya Tuhan, untuk kami boleh melanjutkan kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati semuanya Tuhan, hidup rumah tangga kami ya Tuhan, dalam hidup kami melakukan usaha kami dan pekerjaan kami ya Tuhan, dan dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, terus Kau hadir bagi kami semua Bapa. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat dan rahmat yang daripada Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidupmu. Persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib juga.
Yesus memberkati.